Patrick Kluivert dipastikan gagal membawa timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda tersebut tidak mampu membawa Merah Putih menang pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan memecat pelatih asal Belanda pun mencuat. Ada tagar Patrick out. Lantas bagaimana nasib Patrick Kluivert di timnas? Apakah PSSI akan memecatnya atau tetap melanjutkannya? Ada evaluasi hingga kontraknya selesai pada Januari 2027. Sudah bersama saya mantan back timnas Indonesia, Bang Jabrik, Bang Nur Alim. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu Bang Nur Alim yang mengamati pertandingan semalam. Babak pertama patut kita apresiasi. Betul. Timnas Indonesia mendominasi permainan. Betul. Bang Nur Alim. Ya, kita lihat di pertandingan semalam ya, bahwa itu pertandingan yang permainan Indonesia yang terbaik ya. Tapi sayang, kenapa posisi yang kemarin formasi yang semalam kita ini kenapa nggak dilatih sebelumnya melawan Arab Saudi, Bang Andro? Ya kan, ada kemungkinan kita juga bisa memenangkan pertandingan sewaktu kita melawan Arab. Tapi ini sekarang pertandingan yang kita juga sudah pertandingan melawan Arab itu kan harus recovery juga kan mereka harus dijaga juga. Nah, kita lihat bahwa mungkin pelatih sudah menganalisa pertandingan kita sewaktu melawan Arab di situ. Ya, tadi semalam kita formasi tim juga bagus, pemain semuanya. Kita juga bisa menekan, ada beberapa peluang yang yang sampai bisa hampir menghasilkan gol, tapi nyatanya kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Jadi ya pupuslah harapan kita untuk buat masuk Piala Dunia. Tapi kita tetap tetap semangat. Saya rasa formasi semalam line up yang sangat diharapkan oleh pecinta sepak bola bukan hanya ketika bertanding melawan Irak tetapi saat laga sebelumnya bertemu Arab Saudi. Betul. Tapi patut kita apresiasi. Saya ingin tahu pandangan Anda mengenai lini belakang kita semalam. Di babak pertama rasanya tidak didobrak sama sekali, tapi di babak kedua menit 75, 74 sudah mulai. Ya, kemarin itu kan kita lihat di pertandingan bahwa memang ini sudah klop lah. Yang kemarin kita lihat bahwa antara Ijes, Rido, sama Kevin Dick itu solid sekali gitu. Tapi ini belum ada penekanan di babak pertama, ya kan, dari permainan Irak. Tapi dilihat dari babak kedua ini sudah mulai terbuka, mereka bermain ofensif di situ. Nah, terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang kecil. Itu mungkin juga strategi dari pelatihnya Irak. Kesalahan itu bukannya dari strategi kita, tapi dari mungkin kesalahan dari pemain-pemain kita sendiri. Tapi sejujurnya dari mental pemain? Dari mental pemain juga, satu juga mereka juga kan mungkin ada rasa beban buat dia kan. Beban gimana ini Bang? Ya mungkin untuk buat sisa memenangkan pertandingan. Karena apa? Kita lihat juga di pertandingan malam itu nggak seperti kita melawan Arab Saudi. Kita ada power, ada strategi Mungkin juga tadi malam itu ada bebannya juga buat kita untuk buat memenangkan pertandingan. Jadi jarak 2 hari itu juga secara beban fisik, mental sangat berpengaruh sebagai pemain. Sangat berpengaruh. Karena apa? Momen yang harusnya kita bisa memenangkan itu, ya sekarang kan harus menimbulkan mereka harus mentalnya diperbaiki lagi gitu loh, Bang Andro. Nah, yang kemarin yang sudah sempat dibicarakan sama manajer dari timnas, Pak Maji, itu harus mengembalikan mental dulu. Habis gitu recovery, apakah mereka juga kondisinya fight atau tidak untuk buat melawan Irak. Oke, saat ini nasi sudah menjadi bubur. Kandas sudah, harapan kita ke Piala Dunia. Tidak ada lagi kesempatan di tahun 2026. Racikan Patrick Kluivert selama bersama dengan timnas, Bang Nur Alim melihatnya bagaimana? Mungkin gini ya, untuk menyambung sewaktu sebelum Patrick Kluivert memegang ada pelatih yang terdahulu. Kan ini kan juga untuk selama dipegang sama Patrick itu selalu formasinya itu selalu berubah-ubah. Dan juga Patrick Kluivert juga kan berjangka pendek baru megang timnas. Mungkin kita juga lihat dengan ada kejadian semalam kita tidak masuk tertutup untuk masuk Piala Dunia. Mungkin dari federasi juga mengevaluasi kinerjanya pelatih dan staf pelatih semuanya di situ. Oke, celahnya di mana sih Bang? Bagian formasi mungkin yang disiapkan, taktik dari Patrick Kluivert yang tentunya pro dan kontra di tengah masyarakat, Bang Nur Alim. Ya kalau saya lihat gini, strategi dan taktik itu sudah terlihat ya. Cuma kan jangka waktunya untuk Patrick itu kan selama dia 5 pertandingan melawan selama prakualifikasi dunia itu baru 5 kali dan formasinya juga enggak tahu soalnya selalu berubah-ubah rotasi pemainnya di situ Bang Andro. Jadi kalau memang toh diperpanjang atau tidak dari federasi
Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Dan juga kan nanti selesai dari Piala Dunia ini ada nanti pertandingan AFF dan Piala AFC. Dan kita juga sudah tidak ada masuk babak prakualifikasi lagi. Di situ kita langsung Piala Asia AFC. Mekanisme masukan evaluasi kepada pelatih jebolan Belanda ini seperti apa biasanya? Ya kita lihat ya kan profilnya dari Patrick Kluivert, mantan pemain nasional Belanda yang sudah bermain di klub-klub yang top atau apa. Tapi kan kalau untuk membentuk suatu tim itu dia harus juga kan perlu diskusi sama asisten-asistennya. Kalau saya lihat kemarin juga sudah komposisinya yang terbaik lah dia. Situ. Komposisi terbaik tapi ternyata kita tidak bisa meraih poin banyak. Ya. Karena ada beberapa faktor, ya mungkin kelelahan juga, mungkin ada beban untuk buat memenangkan pertandingan. Sedangkan tim Irak ya kan baru memainkan melawan timnas kita, jadi udah ada istilahnya kebugaran dia terjaga gitu loh Bang Andro. Oke, kita tidak menyebutkan satu persatu pemain, tapi menurut Bang Nur Alim sendiri soliditas pemain kita, format yang semalam, apakah harus dipertahankan untuk jangka panjang atau ada perubahan yang drastis lagi? Kalau saya lihat di pertandingan semalam ini kompetisi yang terbaik. Ada beberapa istilahnya yang selalu tambal sulam. Kita juga mengapresiasi pemain-pemain timnas kita memberikan yang terbaik. Mungkin cuma sampai di sini aja lah, ya kan. Untuk buat kedepannya nanti bisa ada evaluasinya lagi. Oke, banyak nama yang mungkin kita ekspektasinya tinggi, tetapi saat bermain bersama dengan timnas up and down ya, Bang Nur Alim ya. Kadang-kadang ada pasang surutnya dia. Oke, kalau untuk evaluasi Bang, dari federasi kepada pelatih dan juga timnya? Ya kalau bisa, aku lihat dari untuk buat federasi, kalau bisa karena kan ini Patrick ini nggak seperti pelatih yang terdahulu, dia dikasih waktu sampai beberapa tahun ya. Karena ini kan untuk buat melanjutkan pelatih yang terdahulu, dia dilihat komposisinya ini kadang-kadang berubah mana ini kan juga jangan sampai nanti stok yang lama ini ditinggal ya kan terus masuk stok yang baru karena juga dilihat dari penambahan pemain-pemain kita itu yang menjadi kendalanya juga gitu loh. Oke. Kendala seperti apa ini Bang? Maksudnya? Ya mungkin sempat berumor ya kan kenapa sampai pelatih yang terdahulu itu sampai di out atau gimana kita kan nggak lihat mereka membuat kerangka tim itu harusnya kan benar-benar di situ. Nah di satu sisi kan ada yang nggak main atau apa mungkin ada saya nggak dipasang atau apa akhirnya kan mereka juga kan mungkin situasi di ruang gantinya itu juga kan suasananya jadi nggak enak gitu. Tarik ulur yang terjadi antara federasi dan juga pelatih. Pengaruh juga itu Bang Andro. Tapi kan sebenarnya federasi punya wewenang untuk mengganti meskipun kontraknya sampai Januari 2027. Apakah itu bagus nggak untuk buat timnas kita? Karena kan sudah diramu sama pelatih-pelatih yang sebelumnya. Kalau mungkin ada pergantian lagi berarti kan harus ada istilahnya ramuan lagi gitu loh Bang. Kalau bisa ya ini sih pendapat saya. Kalau bisa entahkah itu mungkin diberhentikan atau tidak, tapi yang jelas harus diperpanjang karena kan target ada yang nanti di depan ini kan Piala AFF sama Piala AFC. Artinya dikasih kesempatan buat Patrick Kluivert menurut Bang Nur Alim. Betul. Bang, saat ini jelas timnas kita sedang recovery secara fisik, mental, psikis semuanya. Mungkin pesan dari Bang Nur Alim untuk para punggawa, untuk skuad Garuda kita yang sudah habis-habisan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Aku mengalami Mas situasi seperti ini yang jelas teman-teman dari tim nasional sudah memberikan perjuangan yang semaksimal mungkin ya mungkin juga jangan patah semangat tetap terus berlatih konsentrasi hujatan yang ada di media atau yang di netizen atau apanya itu kritikan membangun bukannya menghujat. Kalian tetap maksimal, tetap juga berprestasi di klub atau apanya untuk buat pengangkat tim nasional kita. Itu Bang, kekecewaan publik kadang bukan hanya kritikan argumentasi sepak bola, tapi banyak juga narasi negatif yang mereka arahkan ke personal tiap-tiap pemain. Ya, itu biasa Mas. Bang Andro, mental seorang pemain ya. Dikala kita bermain bagus, itu pasti pujian datang. Tapi dikala kita bermain jelek, apalagi dalam situasi kita yang untuk buat pertandingan yang menentukan, terus kita juga jelek lah atau apanya, itu normal.
itu semuanya nanti berbalik lagi siapa yang bertanggung jawab di situ. Gitu loh. Kita sudah pemain-pemain sudah maksimal untuk memberikan yang terbaik. Oke. Kesempatan Piala Dunia 2030. Secara persiapan waktu masih banyak waktunya ya Mas. Mungkinkah? Ya dalam catatan sejarah Bang 2030. Ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan nanti di target 2030. Soalnya kan katanya kan dari ketum kita 2026 ini tidak ada target. Mungkin nanti di 2030 mungkin juga kita persiapannya sudah matang. Dan yang jelas jangan lagi ada penambahan pemain-pemain naturalisasi lagi. Istilahnya kasih kesempatan juga untuk buat pemain-pemain lokal kita yang benar-benar berkualitas sama setara dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Itu. Terima kasih banyak Bang Nur Alim. Saya rasa berat rasanya membahas kekalahan timnas, tapi kekecewaan ini paling tidak diredam dengan evaluasi yang mendasar dilakukan oleh PSSI terhadap pelatih kita, kemudian menguji daya tahan para pemain juga ya Bang ya, agar mereka bisa perform lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Terima kasih banyak Bang Nur Alim sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.